Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melihat surat dari Rizik Sihab dari kota suci Madinah. Ya, yang ini dikirimkan khususnya kepada Buya Ahmad Al-Qurtubi, saudara sekalian. Oke, mari kita baca. Jadi surat Imam Besar Habib Rizik Sihab atau HRS dari kota suci Madinah untuk umat Islam Indonesia via penasehat DPP FPI. Syekh Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani Al-Bantani. Oke, ini suratnya ya saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada segenap ikhwan tercinta di tanah air yang bertanya tentang pandangan pribadi saya terhadap hasil ijtihad politik Dewan Pimpinan Daerah PON Persaudaraan Islam atau DPD FPI Jakarta yang mendukung paslon Ridwan Kamil Suswono nomor urut 01 dalam Pilgub Jakarta. Berarti FPI mendukung Ridwan Kamil, saudara sekalian. Berbahaya sekali. Oke, yang pertama, apa tidak berarti FPI bersanding atau kompromi atau mendukung Jokowi? Dua, apa FPI sebaiknya golput atau coblos semua saja? Kemudian, tiga, apa FPI tidak khawatir dihujat publik lantaran kecewa? Baik, saudara sekalian, ini dia. Alhamdulillah, saya dan FPI tidak pernah bersanding atau kompromi mendukung Jokowi, apalagi Megawati dengan partainya yang selama ini membesarkan Jokowi dan ikut menikmati kekuasaan Jokowi selama 10 tahun. Alhamdulillah, saya dan FPI tetap komitmen untuk terus membela rakyat tertindas dan juga terus mengejar para begal konstitusi dan pelanggar HAM serta koruptor dari rezim Jokowi dan kroninya. Alhamdulillah, saya dan FPI juga tetap komitmen untuk menuntut rezim Jokowi ke pengadilan HAM terkait tragedi pembantaian 6 pemuda santri Laskar FPI atau PON Pembela Islam di KM 50 dan menuntaskan sidang pengadilan tentang gugatan sebanyak 5.246,74 triliun terhadap Jokowi untuk dikembalikan ke kas negara, sekaligus penyitaan seluruh aset kekayaan Jokowi dan memiskinkannya, saudara sekalian. Baik, kita lanjut. Alhamdulillah, saya dan FPI pun tetap komitmen untuk terus mendorong permintaan baru Prabowo agar lepas dan bersih dari segala bentuk tekanan oligarki busuk dan pengaruh jahat Jokowi maupun Megawati dan partainya beserta kroni-kroninya. Mereka juga akan terus mendesak hukum terhadap Fufu Fafa. Baik, itu yang pertama ya, halaman pertamanya saudara sekalian. Kita lanjut ke halaman keduanya. Baik, kita lanjut. Soal sikap politik FPI dalam Pilkada serentak 2024 telah disepakati bersama Trifilar FPI, GNVF, Ulama bersedia Persada ya 212 untuk terikat dan tunduk mematuhi sepenuhnya maklumat Trifilar tentang Pilkada serentak 2024 yang intinya memberi arahan agar umat Islam memilih paslon terbaik sesuai syariat Islam. Jika tidak ada, maka paslon yang mudaratnya teringan ya. Jika mudaratnya sama besar, maka umat Islam berhak golput atau coblos semua. Tetapi tetap melihat dan memperhatikan fatwa ulama istiqomah di daerah masing-masing. Lanjut. Karenanya, hasil ijtihad politik FPI di berbagai daerah berbeda-beda karena situasi politiknya juga tidak sama. Ada yang mendapat pilihan terbaik dan ada juga yang mendapat pilihan teringan mudaratnya. Bahkan ada yang golput atau coblos semua. Dan sesuai mekanisme aturan organisasi FPI, ada ketentuan bahwa semua pengurus dan anggota FPI harus loyal ikut pilihan DPD FPI di daerahnya untuk Pilgub dan ikuti pilihan DPW FPI di wilayahnya untuk Pilgub
Pilbub ya, atau pilihan wali kota, Pilwalkot, selama musyawarah pengambilan keputusan ijtihad politik DPD FPI atau DPW FPI tersebut sesuai aturan ADART organisasi FPI dengan sepengetahuan penasihat DPP FPI serta sesuai arahan maklumat Tripilar tentang Pilkada Serentak 2024. Oke, lanjut. Karena itulah soal DPD FPI Jakarta yang memutuskan dukung paslon Ridho nomor urut 01 dalam Pilgub Jakarta. Menurut pandangan pribadi saya, sudah sesuai dengan arahan maklumat Tripilar tentang Pilkada serentak 2024, sehingga wajib ditaati oleh seluruh pengurus dan anggota FPI di seluruh jajaran DPD, DPW, DPC dan DPRA FPI se-Jakarta. Hasil ijtihad politik DPD FPI Jakarta tersebut sudah seyogianya dihormati oleh saya dan segenap jajaran pengurus DPP FPI serta seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia. Karena itu merupakan hak politik yang dijamin serta dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. Setahu saya bahwa DPD FPI Jakarta mendukung paslon Ridho antara lain karena pertimbangan kaidah wujubul amal bil akhafif al-dararain. Wajib beramal dengan mudarat yang lebih ringan dan beberapa kaidah lainnya. Saya juga menilai bahwa langkah DPD FPI Jakarta tersebut bukan hanya sebagai bentuk dukungan, tapi juga merupakan benteng bagi paslon agar tidak dikondisikan oleh Jokowi dan oligarki. Jadi, saya memahami betul bahwa sikap DPD FPI Jakarta bukan karena ingin bersanding atau kompromi atau mendukung Jokowi, sebagaimana dituduhkan dan difitnahkan, tapi sesungguhnya karena pertimbangan realita politik di Pilgub Jakarta yang sangat ruwet dan dilematis. Lanjut. Bagi DPD FPI Jakarta, memilih cagup non-muslim di Jakarta yang mayoritas muslim tentu tidak mungkin karena tidak sesuai dengan ideologi FPI. Dan bagi DPD FPI Jakarta memilih paslon cagup dan cawagup yang keduanya merupakan kader tulen dari Partai Merah dan yang Islamofobia. Juga hal yang tidak mungkin selama masih ada pilihan lain yang lebih ringan mudaratnya. Ya mungkin Partai Merah itu saudara sekalian maksudnya PDI ya saudara sekalian. Oke, kita lanjut. Di sini sikap DPD FPI Jakarta bukan karena faktor pribadi, perorangan, paslonnya, tapi murni karena faktor partai pengusung utamanya adalah partai politik yang tidak sejalan dengan ideologi FPI. Bahkan secara nyata dan jelas memilih rekam jejak yang tidak bersahabat dengan perjuangan Islam, bahkan memusuhi syariat Islam, dan pemimpin partainya pernah menista rukun iman kepada hari akhir tanpa mengaku salah dan tidak pernah bertaubat terkait penistaan tersebut sampai saat ini, saudara sekalian. Oke, lanjut. Sedang sikap golput atau coblos semua bagi DPD FPI Jakarta juga bukan solusi karena justru akan menguntungkan Partai Merah yang terkenal dengan Islamofobianya tersebut. Apalagi kononnya katanya survei paslonnya di Jakarta belakangan ini sedang naik terus sehingga patut untuk diwaspadai. Lanjut saudara. Adapun pilih paslon Ridho, walaupun paslon ini diusung oleh KIM bentukan pemerintah bagi DPD FPI Jakarta bisa jadi solusi pilihan ya. Karena faktanya di dalam KIM masih ada partai Islam dan partai berbasis Islam SPT, PKS, PKB, dan PAN, serta lainnya. Ditambah lagi paslon Ridho telah bersedia menandatangani fakta integritas dengan DPD FPI Jakarta untuk kepentingan Islam dan umatnya. Berarti sudah ada kesepakatan ya saudara sekalian. Sedang
soal khusus penistaan Nabi Muhammad SAW yang menimpa Suswono sudah saya jawab melalui surat saya yang telah dibacakan oleh Ketum FPI Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas yang saat digelar reuni aksi 411 pada tanggal 4 November 2024 lalu, yang intinya bahwa Suswono telah mengaku khilaf, tidak sengaja, keselio lidah tanpa niat atau maksud menista Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau juga sudah mengaku salah dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mohon maaf kepada umat Islam serta berterima kasih kepada para habaib dan ulama yang telah menegurnya dan memperingatkannya sehingga kasus Suswono tidak bisa disamakan dengan kasus Ahok yang menista Al-Quran berulang kali dengan sengaja dan secara arogan tidak mau mengaku salah karena merasa dilindungi. Rezim Jokowi serta baru terpaksa minta maaf setelah ada aksi bela Islam berjilid-jilid yang yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala menang dan sukses mendorong proses hukum terhadap Ahok hingga dipenjara. Lagi diungkit ya saudara sekalian. Dengan demikian bahwa pertimbangan dan hasil ijtihad politik DPD FPI Jakarta secara syariat maupun secara politik sudah benar dan bisa dimengerti, serta seyogianya dimaklumi oleh semua pihak. Karenanya FPI jangan khawatir, insya Allah umat Islam yang baik tidak akan kecewa dengan FPI selama FPI berdiri atas dasar hujah dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Lanjut. Adapun gonggongan para pembenci FPI. Wah, ini bahaya saudara sekalian. Saya ulang. Adapun gonggongan para pembenci FPI yang sejak dulu memang sudah anti dan benci FPI ataupun propaganda gerombolan oportunis politis yang merasa dirugikan dengan sikap DPD FPI Jakarta tersebut. Tidak usah diambil pusing karena hanya buang waktu dan energi. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa hasil ijtihad politik DPD FPI Jakarta secara syariat maupun strategi politik sudah tepat. Insya Allah menjadi keputusan yang diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian begitu pula pandangan pribadi saya terhadap hasil ijtihad politik DPD FPI Jawa Barat yang mendukung paslon Asih Ahmad Syekhu dan Ilham Habibi nomor urut 3 dalam Pilgub Jabar sudah sesuai arahan maklumat Tripilar tentang Pilkada serentak 2024. Berarti ini lawannya Kang siapa ya? Kang Deddy ya saudara sekalian di Jawa Barat. Lanjut, ini yang terakhir ya. Oke, saya zoom dulu. Baik, saudara, kita lanjut. Sikap saya juga akan tetap sama terhadap semua hasil ijtihad politik setiap DPD FPI untuk Pilkada tingkat 1 atau Pilgub dan setiap DPW FPI untuk Pilkada tingkat 2, Pilbob atau Pilwalkot di wilayahnya masing-masing selama musyawarah pengambilan keputusan ijtihad politik DPD FPI atau DPW FPI tersebut sesuai aturan ADRT organisasi FPI dengan sepengetahuan penasehat DPP FPI serta sesuai arahan maklumat Tripilar tentang Pilkada serentak 2024. Oke, lanjut. Saya mengajak kepada semua pengurus anggota, aktivis, dan simpatisan FPI di mana saja berada untuk berjuang bersama FPI di daerahnya masing-masing. Jangan berpecah belah, karena perpecahan pangkal kelemahan dan kekalahan. Akhirnya saya serukan kepada DPD FPI Jakarta dan DPD FPI Jabar khususnya serta semua DPD FPI maupun DPW FPI umumnya untuk terus lanjutkan perjuangan. Silahkan wujudkan hasil ijtihad politiknya dengan cara elegan dan terhormat. Jangan takut hujatan dan cacian. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menang kalah tetap menang. Ikhlas.
Menang kalah tetap menang selama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berjuang terus dengan tulus dan ikhlas tanpa mencaci maki pihak manapun. Tetapi juga persatuan dan kesatuan bangsa dalam perbedaan politik, pilihan politik. Semoga sukses dan berkah. Amin. Kayak ini bunyi suratnya, saudara sekalian. Demikian surat saya ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang tidak benar datang dari saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semua serta selalu menuntun kita dengan taufik dan hidayahnya. Afwan wa syukran. Nah, gini saudara sekalian, akhir daripada surat Habib Rizik dari kota suci Madinah, saudara sekalian. Madinah 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah atau 21 November 2024 Masih. Ya, kemarin ya saudara sekalian. Oke, saudara sekalian, itu tadi pembacaan surat Imam Ibu Besar Rizik Sihab ya saudara sekalian. Yang memang di dalam akhir tadi itu sempat menggelitik saya pribadi saudara sekalian, itu ketika jangan pernah mencaci maki kepada orang yang berbeda pilihan politik kepada kita. Tapi jangankan ketika Rizik Sihab ngomong saudara sekalian, itu di dalam suratnya saja itu sudah mencaci maki ya. Artinya di sana ada salah kutipan yang biarkan anjing menggonggong saudara sekalian. Itu kan kalimat-kalimat yang tidak baik saudara sekalian. Ya, kita tidak tahulah, mudah-mudahan pilkada serentak ini memang melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik ya saudara sekalian. Ya, tentunya antara FPI sama PWI ya saudara sekalian, itu jelas beda pilihannya ketika di Jawa Barat ya, Pilgub Jawa Barat. Kalau di ini berbalik arah pilihannya dengan PWI. Kalau PWI itu sudah jelas mengusung Dedi ya saudara sekalian, Kang Dedi. Ya, mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita saudara sekalian ditulis di kolom komentar kira-kira ini suratnya sudah sudah memenuhi daripada standar atau ini merupakan suatu instruksi ya. Kalau menurut saya pribadi ini adalah instruksi untuk memilih paslon ya. Ya, ujungnya politik-politik ya saudara sekalian. Untuk ujung-ujungnya politik. Ya, mungkin hanya itu saja bisa kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.